إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan segala apa yang Allah larang. Kemudian juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, uswah teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan juga pengikat setia beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini kita memasuki tahun baru Masehi, yaitu tahun 2024 yang kadang viral ada di media sosial, atau bahkan kita sering mendengar apa yang didengung-dengungkan dengan istilah resolusi tahun baru. Dalam arti resolusi adalah komitmen pada diri sendiri untuk melakukan perubahan yang positif pada diri sendiri, yaitu kita mungkin punya cita-cita di tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Di tahun ini kita harus seperti ini dibandingkan tahun yang lalu. Akan tetapi kenyataannya dari sebagian kita atau saudara-saudara kita itu lebih mengutamakan kepentingan dunianya, lebih mengutamakan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya. Sebagaimana misalnya tahun besok saya harus kuliah S2, S3 atau seterusnya dengan harapan bukan untuk kepentingan akhirat tetapi biar jabatannya naik. Bisa jadi tahun besok saya harus punya rumah yang bagus, atau kalau tidak tahun besok atau tahun ini, karena tahun kemarin saya belum punya kendaraan, tahun ini harus punya kendaraan. Maka orang berusaha keras, bekerja keras untuk memenuhi keinginannya. Tetapi yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Bukan berarti kita melarang untuk hal-hal yang mubah, tetapi alangkah baiknya dengan adanya resolusi atau keinginan atau komitmen positif dari kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terkhusus di akhirat nanti, untuk bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk
langkah positif apa yang harus kita perhatikan? Karenanya bahwasannya resolusi yang pertama adalah kita perlu ingat bahwa umur kita terbatas, bahwa umur manusia itu terbatas, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhu man yajuza dzalik." A'maru ummati, umur umatku, ma baina sittina wa sab'ina, yaitu sekitar 60 tahun ataupun 70 tahun. Aqalluhu yazuza dzalik, dan dari kita yang melebihi 60 atau 70 tahun itu tidaklah banyak. Maka dari itu sudah sepantasnya apabila kita diberi umur yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan umur kita untuk bekal hidup yang kekal, yaitu hidup di akhirat. Dan bagi saudara-saudara yang alhamdulillah diberikan umur yang lebih dari itu, maka sudah sepantasnya lebih giat lagi kita gunakan untuk hal-hal yang positif yang berkaitan dengan akhirat kita nanti. Sebagaimana sering kita analogikan bahwasanya seorang atlet ataupun pelari apabila dia ingin mendekati garis finish, maka pasti dia lebih semangat, lebih percepat langkahnya untuk menggapai garis finish. Begitu juga umur kita semakin hari semakin bertambah, itu artinya jatah kita hidup di dunia itu juga akan semakin berkurang. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk menyongsong resolusi positif itu adalah menggunakan umur kita sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah beramal solehlah di waktu muda dan saat kuat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang kita semuanya sudah menghafalnya atau sering mendengarnya, yaitu dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 8, terkhusus dalam ayat ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ibnu Qutaibah rahimallahu ta'ala mengatakan makna ilal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit badannya untuk beramal soleh, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amal mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui jikalau orang yang pada waktu masa mudanya dibiasakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang qadarullah di masa tuanya sakit, maka pahala itu tetap akan mengalir pada orang tersebut. Karena khatib sampaikan tadi di awal bahwasanya Allah maha mengetahui sekiranya orang itu diberi kesehatan di masa tuanya, pasti orang itu akan melakukan suatu amal soleh seperti halnya yang biasa dilakukan di masa mudanya. Maka dari itu sekali lagi kita gunakan masa sehat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sebagaimana Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan seseorang
tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi salah satu tanda orang adalah mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat apabila orang itu ingin melakukan kebaikan. Kadang suatu saat kita sering merenung, bisa jadi sampai saat ini kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu sebagai indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada diri kita sendiri. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi seorang muslim yang baik itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, terkhusus bagi kaum pemuda, daripada kita tersibukkan main handphone ataupun gadget untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran ataupun datang di majlis ilmi, datang di majlis ilmu yang insyaallah di Masjid Baitus Sakinah ini sangat makmur sekali mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka gunakanlah waktu kita sebaik mungkin. Dan juga Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi an yaj'al suhlahu fima la ya'nihi, yang artinya di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu hamba, Allah menyibukkan, Allah menunjukkan bahwa hamba tersebut tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka bisa kita cermati setiap hari kita melakukan hal yang bermanfaat untuk kepentingan akhirat kita atau enggak. Kita menggunakan hari kita bermanfaat untuk kepentingan akhirat kita atau tidak. Jangan sampai itu tanda atau alamat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Maka yang seperti itu sangatlah rugi, karena di awal tadi umur kita terbatas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Muhammad ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di khutbah yang kedua ini khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk menggunakan waktu kita sebaik mungkin, untuk menggunakan sisa umur kita sebaik mungkin. Belum tahu setelah sholat Jumat ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semuanya atau tidak, atau satu pekan ke depan kita masih diberi kehidupan atau tidak, atau di 1 tahun yang akan datang. Maka dari itu sudah sepantasnya kita menggunakan sisa umur kita sebaik mungkin. Karena kenapa? Karena waktu yang telah kita lakukan semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima abnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iksabahu wa fima anfaqahu wa jismihi fima ablah. La tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu di akhirat nanti hatta yus'al, sampai ditanya beberapa perkara. An umri fima afnah, umur kita gunakan untuk apa?
wa an ilmihi fima fa'al, ilmu yang kita pelajari ini seberapa besar ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Wa an malihi min aina iksabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta yang kita peroleh, dari harta yang haram wa yadubillah ataupun harta yang halal, wa fima anfaqahu, dan juga dari mana harta yang kita peroleh itu kita infakkan. Kita infakkan untuk membangun masjid misalkan, atau kita infakkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, atau amal soleh yang lainnya. Wa jismihi fima ablah, dan capek lelahnya jasad kita, usangnya jasad kita, kita gunakan untuk apa? Kami berharap capek lelahnya kita gunakan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah larang dan juga meninggalkan apa yang melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan segala apa yang Allah larang. Maka dari itu semoga dengan itu umur kita di dunia ini tidak terbuang sia-sia, dan Allah semoga mengumpulkan kita semuanya di akhirat nanti di surganya yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaw sausuhu fakum fa'ina tasfada as-sufi min tamami salat. Safnya diluruskan dari depan, yang non sewu yang depan tambah lagi satu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتيني والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.